Hai, kembali lagi di channel edukasi YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung bersama saya, Dr. Fujianto, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung. Hari ini saya akan membahas mengenai KB Pascasalin dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mitos-mitos yang beredar berkaitan dengan kontrasepsi. Jadi dok, hari ini ada beberapa pertanyaan nih dari netizen. Yang pertama dok, apa sih KB Pascasalin itu? KB Pascasalin adalah penggunaan metode KB atau alat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelah melahirkan atau 6 minggu pasca melahirkan. Nah, pertanyaan kedua nih dok, kenapa sih harus ber-KB dok? Nah, pertanyaan bagus itu, Mams. Kenapa sih sebenarnya kita harus ber-KB? Pertama, dengan ber-KB, KB sebenarnya merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Ada 4 penyebab angka kematian ibu tinggi di Indonesia. Pertama, hamil di usia yang terlalu tua. Kedua, hamil di usia yang terlalu muda. Ketiga, hamil dengan jumlah anak yang sudah banyak hamil lagi. Keempat, hamil dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, keempat faktor ini merupakan penyebab paling sering terjadinya komplikasi pada saat orang melahirkan. Contohnya, perdarahan sehabis melahirkan. Salah satu faktor risiko untuk terjadinya komplikasi misalnya preeklamsi. Nah, dengan kita ber-KB, kita memberikan jarak antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lain. Sehingga kita secara tidak langsung mencegah faktor 4T yang terlalu tadi. Nah, yang kedua, kenapa kita harus ber-KB? Bayangkan Mams, andai kata ya, tahun ini Mams itu hamil. Kemudian tahun depan Mamsnya nggak ber-KB dan ternyata hamil lagi. Artinya kalau jaraknya terlalu dekat, anak yang pertama baru lahir, belum mendapat kasih sayang yang cukup, sudah lahir anak kedua, kadang perhatian menjadi terbagi. Sehingga kadang-kadang anak kita yang pertama belum mendapatkan perhatian yang cukup, sudah harus terbagi perhatian ibunya atau orang tuanya ke anak yang kedua. Dan itu secara tidak langsung bisa mengganggu pertumbuhan anak yang pertama. Kemudian KB sendiri itu dengan ber-KB kita memberikan waktu untuk diri sendiri, waktu untuk istilahnya me time lah dengan suami, dengan diri sendiri, sehingga resiko untuk stres dalam mengurus keluarga lebih rendah. Pertanyaan berikutnya nih dok, metode KB apa yang terbaik untuk ibu pasca salin? Pertanyaan bagus ya. Kalau kita kalau ditanyakan mengenai metode KB apa yang terbaik, kita sebenarnya nggak bisa mengatakan yang terbaik. Pertama, kalau misalnya kita mau mengatakan yang terbaik, metode KB itu tergantung dari kondisi dari tiap-tiap klien yang mau menggunakan KB. Artinya tiap orang berbeda. Yang terbaik menurut ibu ini belum tentu terbaik menurut ibu yang lain. Ya, apa saja yang pertimbangannya untuk menentukan KB apa yang saya harus gunakan. Pertama, sebelum kita mau memilih KB, kita harus tahu kita mau KB ini tujuannya apa. Apakah pertama untuk menunda kehamilan, kedua menjarangkan kehamilan atau menghentikan kehamilan. Kalau untuk menjarangkan kehamilan itu maksudnya kita mau memberi jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lain mungkin sekitar 2-5 tahun. Sedangkan kalau untuk menghentikan kehamilan, kita memang nggak mau hamil. Nah, metode KB apa yang bisa dipilih? Metode KB itu ada yang menggunakan hormonal atau mekanik. Hormonal itu adalah metode kontrasepsi di mana kita menggunakan KB yang sifatnya obat atau hormon. Nah, kalau mekanik itu kita menggunakan KB yang tidak menggunakan hormon. Contohnya, kalau KB hormonal itu yang mungkin sering kita dengar KB pil, KB suntik, susuk. Kalau yang mekanik, yang seperti yang biasa kita katakan spiral. Nah, apa kelebihannya dan apa keterbatasannya? Jadi kalau misalnya Mams, jadi apa sih masing-masing kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing kontrasepsi ini? Kalau pil itu dia kelebihan dari penggunaan pil itu
kalau ibu menggunakan pil, haidnya teratur. Nah, keterbatasannya apa? Pil ini harus diminum tiap hari. Jadi kalau misalnya ibunya sering lupa atau tidak yakin bisa minum tiap hari, sebaiknya metode pilihan kontrasepsi yang disarankan jangan pil. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Yang pertama, benar nggak sih ibu yang berusia di atas 35 tahun tidak perlu menggunakan KB? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus juga itu. Sebenarnya bukan masalah di usianya. Jadi mau usianya 35, mau usianya 40 tahun, 45. Sebenarnya kalau untuk masalah ber-KB atau tidak, kita nggak lihat dari usianya. Selama ibu itu masih mengalami siklus menstruasi atau siklus haid, ibu tersebut masih mempunyai kemungkinan untuk hamil ketika dia berhubungan dengan melakukan hubungan suami istri. Jadi kita nggak melihat dari usianya, dok saya udah 40 ini, saya nggak perlu ber-KB atau saya perlu ber-KB atau enggak. Kita nggak lihat dari usia. Intinya selama masih haid, masih ada sel telur yang dikeluarkan, masih terjadi ovulasi, dan masih ada kemungkinan ibunya untuk hamil. Jadi kalaupun usianya sudah 40 dan ternyata masih haid dan memang ibu tersebut sudah tidak mau hamil, sebaiknya tetap ber-KB. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak di masyarakat nih dok. Mitos atau fakta bahwa pil KB dapat menyebabkan kegemukan dan gangguan mood? Nah, kalau itu mitos. Sampai video ini dibuat ya sekarang ya dari penelitian. Kalau pil KB itu sendiri dari penelitian dikatakan tidak menyebabkan kenaikan berat badan, apalagi sampai menyebabkan obesitas atau kegemukan ya. Dan juga kalau misalnya untuk gangguan mood, dari penelitian juga mengatakan ya pil KB tidak menyebabkan terjadinya gangguan mood atau bahkan sampai depresi. Untuk kenaikan berat badan sendiri sebenarnya penggunaan pil KB dapat menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, tapi peningkatan itu tidak signifikan. Nah, yang paling penting sebenarnya dari pola hidup. Pola hidup ini maksudnya gimana? Dietnya, makanannya gimana? Kemudian pola tidur, pola istirahat, kemudian terutama ini aktivitas. Nah, kalau misalnya ibunya menggunakan pil KB atau kontrasepsi pil, tapi aktivitasnya bagus saja, harusnya secara teori dia tidak akan menyebabkan sampai terjadinya obesitas atau kegemukan dan juga gangguan mood. Nah, berikutnya ini dok, ada beberapa pertanyaan tentang KB IUD. Yang pertama, mitos atau fakta bahwa KB IUD bisa bergerak bebas atau berpindah-pindah di dalam tubuh kita dok? Nah, ini mitos, sebagian besarnya mitos ya. Dan ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh klien atau paling sering menyebabkan klien itu malas pakai IUD. Nah, kalau dikatakan apakah IUD itu bisa berpindah-pindah ke apalagi sampai keluar tubuh, misalnya ke perut atau bahkan sampai ada yang bilang ke kepala. Kalau ke kepala sih mitos ya. IUD itu tidak punya kaki, jadi nggak bisa pindah-pindah semaunya dia. Cuma memang perlu kita tahu IUD itu mungkin banyak yang belum tahu, IUD itu adalah alat kecil, dia ukurannya seperti gini, dia berbentuk T, kemudian dimasukkan ke dalam kandungan. Sama seperti bayi dalam kandungan kan tidak bisa lari kemana-mana, nggak bisa lari semaunya ke perut. Artinya tidak segampang itu IUD itu bisa berpindah-pindah. Cuma memang IUD itu spiral itu bisa bergeser posisinya. Nah, untuk itu penting bagi klien yang mau menggunakan IUD atau moms yang mau menggunakan IUD, kalau misalnya sudah menggunakan IUD untuk kontrol. Nah, tujuannya kontrol apa? Kita mau lihat apakah ada kemungkinan IUD-nya bergeser atau tidak. Kalau bergeser sih sebenarnya nggak masalah. Kalau dia keluar ya nggak ada masalah. Apalagi kalau dia mau bergeser ibaratnya ke perut, bisa saja terjadi, tapi kasusnya sangat jarang. Itu terjadi kalau ibaratnya kita istilahnya perforasi, dia tembus memang, tapi itu sangat jarang kasusnya. Dan biasanya bukan dia bergerak sendiri, tembus sendiri, tidak. Biasanya ada faktor pemicunya. Jadi kalau dikatakan IUD itu bisa bergeser atau berpindah-pindah kemana-mana, nggak segampang itu IUD bergeser. Tuh. Oke, next question dok. Mitos atau fakta bahwa IUD bikin kandungan kering dan mengganggu hubungan seksual?
Nah, kalau untuk apakah IUD menyebabkan kandungan kering atau tidak, itu mitos ya. Sebenarnya kalau untuk istilah kandungan kering tidak ada dalam istilah kedokteran bahwa itu kandungan itu kering. Nah, cuma untuk orang awam definisi kandungan kering itu maksudnya tidak subur atau kadang dikatakan mandul. Jadi IUD itu tidak menyebabkan kemandulan atau mengganggu kesuburan. Nah, kenapa? Karena kalau setelah IUD dilepas, kesuburan itu biasanya langsung kembali. Apalagi yang IUD yang tidak menggunakan hormon. Jadi begitu dilepas, kesuburan langsung kembali. Dan apakah IUD itu mengganggu hubungan seksual? IUD tidak menyebabkan gangguan seksual itu, hubungan seksual itu terganggu. Nah, kadang-kadang ketika pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, dia merasa ada benangnya pada waktu berhubungan. Sebenarnya sih simpel aja. Kalau memang terasa benangnya, nanti tinggal datang diperiksakan. Kita kalau memang panjang kita gunting. Kalau udah benangnya udah digunting pendek, harusnya sih udah nggak ada keluhan pada saat berhubungan. Dan kalaupun memang benangnya panjang, sebenarnya pada waktu berhubungan kalau foreplay-nya bagus, itu cukup aja. Itu benangnya akan jadi lembek sehingga kadang tidak terasa malah pada waktu berhubungan. Jadi kalau apakah menyebabkan kandungan kering atau tidak, itu mitos. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Apakah IUD dapat menyebabkan kehamilan di luar kandungan dok? IUD sebenarnya tidak menyebabkan kehamilan di luar kandungan. Ya, malah IUD sebenarnya prinsip dari IUD kan kita mau mencegah kehamilan. Jadi kalau IUD-nya bekerja benar, harusnya IUD-nya selain mencegah kehamilan, dia juga akan mencegah terjadinya kehamilan luar kandungan. Jadi nggak usah takut kalau dikatakan, oh nanti saya pasang IUD nanti hamil luar kandungan. Tidak juga. IUD tidak menyebabkan kehamilan luar kandungan kok. Demikianlah sesi tanya jawab bersama saya Dr. Fujianto. Apabila Mams ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.